Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru ya, Pak Edi. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan ya, demi kesehatan kita semua ya. Di masa PPKM seperti ini memang kita harus selalu rajin-rajin mencuci tangan dan selalu menggunakan masker ya. Sebelum pembelajaran kita mulai ya anak-anak, mari terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan mencoba menggunakan media video ya untuk pembelajaran di subtema 2 ya. Mari kita mulai saja pembacaan pada pagi hari ini. Semoga pada pagi hari ini semua dapat mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru terangkan ya. Ya, pertama-tama ayo mengamati ya. Coba kalian amati gambar di samping ya, gambar yang ada di layar kalian. Kira-kira gambar apa itu anak-anak? Ya, tepat sekali ya. Gambar tersebut menunjukkan anak sedang bermain bola. Kegiatan bermain sepak bola merupakan permainan yang membutuhkan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Hampir setiap bagian tubuh aktif bergerak ya. Tentu hal ini mengharuskan semua organ gerak dalam tubuh baik otot atau tulang bekerja dengan baik ya. Ya, sekarang coba kalian amati aktivitasmu sehari-hari ya. Misalkan kita berjalan ya. Mengapa kita dapat bergerak ya? Mengapa tangan kita bisa mengayun, memegang, dan menggenggam? Tentu kalian sudah tahu jawabannya ya. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui bahwa manusia dan hewan dapat bergerak karena adanya tulang dan otot ya. Ya, tulang dan otot bekerja sama membentuk sistem gerak. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang tulang manusia ya. Nah, pada gambar di samping ada gambar kerangka manusia. Ya, dalam tubuh kita terdapat 206 tulang yang berhubungan dan membentuk rangka tubuh ya. Ada 206, banyak sekali ya anak-anak. Ya, mari kita lebih mengenal lagi rangka tubuh manusia. Dalam tubuh menopang, maaf ya, rangka tubuh menopang tubuh sehingga kita dapat berdiri. Rangka tubuh juga merupakan alat gerak tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka dibagi menjadi 3 ya, ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak ya. Rangka kepala itu berupa tengkorak. Kemudian rangka badan, yang terakhir rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu terdiri dari 2 anggota gerak ya. Yang pertama anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Mari kita baca lebih lanjut ya. Ya, kita masuk ke tulang penyusun rangka manusia ya. Nah, bisa dilihat pada tayangan di samping ya, itu ada gambar tulang penyusun rangka manusia ya. Yang pertama kita mulai dari tulang dahi ya, itu ada tulang dahi. Yang kedua ada tulang air mata, tulang tapis, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, dan yang terakhir ada tulang pelipis ya. Ya, kalian bisa menyaksikannya ya di layar kalian.
Mari kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, tulang penyusun rangka badan ya. Ya, penyusun rangka badan itu dari leher sampai ke panggul. Nah, ini gambarnya ya. Ya, untuk tulang penyusun rangka badan ada 5 ya. Yang pertama itu tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, dan yang terakhir ada tulang belakang ya. Bisa dilihat gambarnya ya. Itu tulang penyusun rangka badan yang ditandai dengan tanda merah ya, garis merah. Selanjutnya ada tulang dada dan tulang rusuk ya. Nah, ini gambarnya ya. Dalam tubuh kita terdapat tulang dada dan tulang rusuk ya. Ada 7 pasang ruas tulang rusuk sejati ya. Itu bisa dilihat pada gambar kalian ya. Kemudian ada 3 tulang rusuk palsu. Di bagian tengahnya itu ada hulu tulang dada. Di bawahnya ada bagian tulang dada. Maaf ya, badan tulang dada. Selanjutnya tulang tajuk pedang ya. Bagian bawah ya. Bagian bawah, bagian depan. Kemudian yang terakhir itu ya bagian ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Kita lanjutkan. Tulang gelang panggul ya. Nah, inilah tulang gelang panggul ya. Tulang gelang panggul itu rangka penyusunnya ada 3 ya. Tulang usus, kemudian ada tulang kemaluan, kemudian ada tulang duduk ya. Selanjutnya tulang penyusun tulang belakang. Nah, ini gambarnya ya. Ada 7 ruas tulang leher ya. Ada 12 ruas tulang panggung. Ada 5 ruas tulang pinggang. Kemudian ada 5 ruas tulang kelangkang bersatu ya. Dan terakhir ada 4 ruas tulang ekor. Nah, ini ya. Kita masuk ke tulang anggota gerak atas. Tadi kan ada 2 ya, tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kita masuk ke tulang anggota gerak atas ya. Tulang anggota gerak atas itu ada tulang lengan atas ya, itu. Kemudian ada tulang mengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang hasta, dan yang terakhir ada tulang telapak tangan. Ya, selanjutnya tulang anggota gerak bawah ya. Di bagian kaki ya. Yang pertama ada tulang paha, tulang tempurung lutut ya. Itu di bagian untuk menyambungkan ya. Ada tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang kering, tulang telapak kaki, dan yang terakhir tulang jari kaki ya. Itulah rangka manusia ya. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari bagian rangka manusia ya. Sekarang kita belajar untuk mengenal fungsi dari masing-masing tulang tersebut ya. Ya, tulang dan fungsinya. Yang pertama itu ada tulang hasta ya. Fungsinya apa ya? Nah, fungsinya itu membantu lengan bawah sebagai alat gerak serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang kedua, tulang lengan atas. Fungsinya menjadi penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian selanjutnya tulang pengumpil ya, tulang yang menyusun lengan bagian bawah ya. Sebentar, gambarnya kan. Tulang pengumpil ya. Tulang pengumpil fungsinya itu tulang yang menyusun lengan bagian bawah serta menghubungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya tulang pergelangan tangan ya. Tulang pergelangan tangan itu fungsinya untuk menghubungkan antara tulang tangan dengan tulang tangan bawah. Kemudian tulang telapak tangan ya, fungsinya itu menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Tulang paha ya, ini ke bagian gerak bawah ya.
Tulang paha fungsinya itu apa? Ya, sebagai penyangga tubuh serta menghubungkan tubuh bagian pinggul dan lutut. Ya, kemudian tulang kering. Tulang kering itu sebagai penyangga erat tubuh serta penghubung antara lutut dan pergelangan kaki. Selanjutnya tulang betis ya. Tulang betis itu mendukung tulang kering dan menopang tubuh dan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian yang selanjutnya tulang pergelangan kaki. Maksudnya kira-kira apa ya? Memungkinkan gerak naik turun kaki ya. Karena adanya sendi engsel dan penghubung antara tulang tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Kemudian tulang telapak kaki. Ya, fungsinya itu memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Kemudian tulang jari kaki ya, fungsinya sebagai pijakan dan menjaga keseimbangan tubuh. Ya, tugas satu untuk kalian ya. Tugas yang pertama pada pagi hari ini adalah fungsi organ gerak manusia sangat banyak ya. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak ya. Silakan untuk tugas yang pertama ini kalian mencari aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak ya. Kalian 3 saja ya, cari 3 ya. Cari 3 saja ya. Jadi setelah itu nanti ada tugas yang kedua ya. Ini tugas yang pertama berarti kalian menyebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Ya, berbagai aktivitas dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Semuanya itu tidak terlepas dari karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita ya. Sudahkah kamu bersyukur atas itu semua? Kira-kira bagaimana caranya kita untuk bersyukur ya anak-anak? Nah, cara kita bersyukur ya, kita dapat bersyukur dengan cara menggunakan nikmat Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Itulah cara kita bersyukur ya. Bersyukur atas karunia Tuhan yang memberikan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi bagian-bagian tubuh kita. Mari kita lanjutkan ya. Nah, simaklah cerita inspiratif di samping ya. Nanti akan Pak Guru bacakan. Cerita di samping ya, judulnya itu Penyandang Cacat yang Sukses ya. Itu ada di buku tematik kalian halaman 69 ya. Simak baik-baik cerita inspiratif di sampingnya. Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Boleh dibilang tubuhnya hanya separuh. Sebelum menggunakan kursi roda, dia mengayunkan 2 tangan guna menyeret tubuhnya dan berjalan. Meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Dia selalu berusaha melakukan semua aktivitasnya sendiri. Dia juga tidak mau dipapah atau digendong. Saya tidak mau dikasihani orang. Saya ingin sukses. Bukan karena orang kasihan kepada saya, tetapi karena kerja keras saya. Katanya Lukas. Setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swapasidya Purna, tetapi tidak menghasilkan materi berarti, Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Dengan bekal ijazah diplomanya, dia diterima di sebuah perusahaan kontraktor sebagai staf personalia. Tapi belum lama dia bekerja, krisis moneter tahun 1998 menghantam dan perusahaannya terpaksa ditutup. Maka mulailah periode Sidik
menjadi pengangguran ya. Terkena PHK ya, Sidik terkena PHK kemudian dia menganggur ya. Tetapi dia tak mau lama-lama menganggur. Sidik mulai mengikuti berbagai kursus keterampilan yang diadakan oleh Pemda DKI bagi penyandang cacat. Salah satu kursus yang memikat perhatian Sidik ialah kursus membuat kerupuk dari singkong. Kita lanjutkan ya. Ya, modalnya itu sumbangan dari Pemda DKI ya, sebesar 1 juta rupiah. Bersama istrinya, Sidik kemudian memulai usaha membuat kerupuk dari singkong. Dulu belum ada merek ya. Plastik pembungkusnya masih polos, katanya. Pada awal produksi dia memproduksi sekitar 100 bungkus kerupuk berukuran 2 ons dari bahan baku singkong sebanyak 10 kg. Namanya juga pertama ya. Kerupuk dagangannya saya baru habis setelah 1 bulan lebih, katanya mengenang. Namun kini dia hanya mengolah 10 kg singkong. Sidik mengolah sedikitnya 50 hingga 100 kg singkong di setiap bulannya. Dia juga sudah memiliki merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Saya beri nama merek cap gurame. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ikan gurame. Tapi gurame adalah singkatan dari gurih, renyah, enak, katanya tersenyum. Kalau nanti ada uang lebih, merek ini saya mau patenkan tambahnya. Beruntung, ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Ya. Namanya juga tidak punya kaki ya. Saya sempat bingung juga bagaimana mendarainya. Tetapi Sidik tidak kehilangan akal. Dia mendesain motornya agar tuas prosnelingnya dapat dioperasikan dengan tangan. Dengan bantuan tukang las, jadilah sebuah motor dengan tongkat besi tambahan yang ditempel di prosneling dan injakan rem. Tidak lupa dia juga menempelkan gerobak di sampingnya untuk mengangkut muatan. Motor itu benar-benar membantu mobilitas dan produktivitas usaha saya, ujar Sidik. Saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Setiap hari dia masih berkeliling ke koperasi-koperasi atau warung di seluruh pelosok ibu kota. Bahkan saat kabari Wawan, maaf ya, Pak Guru ulang ya. Bahkan saat kabari mewawancarainya, 2 kali telepon selularnya berbunyi dari orang yang meminta agar pasokan kerupuk cap gurame segera dikirim ya. Ini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1 sampai 2 juta rupiah per bulan. Meski jumlahnya kecil, apa yang diperbuat Sidik termasuk luar biasa. Dengan keadaan yang terbatas, dia menjadi entrepreneur sejati. Meminjam rumusnya Pak Ciputra, pengusaha dan dosen mata kuliah entrepreneurship, bahwa Indonesia membutuhkan sedikitnya 20% penduduknya menjadi entrepreneur, barulah menjadi negara makmur. Maka Sidik telah memulainya bertahun-tahun lalu. Jelaslah Indonesia membutuhkan orang-orang gigih seperti Sidik. Ya, tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua itu guru minta kalian untuk mencari ide pokok dari setiap paragraf mengenai cerita Sidik ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Contoh dari paragraf 1 ya. Contoh ide pokok dari paragraf 1 ya. Kalian bisa lihat di buku tematik kalian ya. Ini Pak Guru beri contoh untuk mencari ide pokok untuk paragraf 1, 2, dan 3 ya. Untuk paragraf 1 ya, ide pokoknya itu Sidik lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Kemudian ide pokok paragraf yang kedua, ya, dari bacaan tadi tentunya ya.
Meski tubuhnya tak sempurna, Sidik tidak pernah mau merepotkan orang lain. Kemudian ide pokok paragraf yang ketiga, Sidik memilih keluar dari yayasan swapasedia dan mencari pekerjaan lain. Itulah ide pokok dari paragraf 1, 2, dan 3. Jadi tugas kalian ya, tugas yang kedua, silakan kalian cari ide pokoknya ya. Ide pokok dari paragraf, berarti paragraf 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Ada 5 nomor ya. Silakan kalian cari ide pokoknya ya. Biasanya ide pokok itu, kalau Pak Guru perhatikan dari tema 1, dari pembelajaran 1, ide pokoknya biasanya itu terletak di awal paragraf ya. Itu bisa digunakan untuk acuan kalian ya. Ide pokok itu biasanya terdapat di awal paragraf. Namun tidak semuanya di awal paragraf ya. Tapi kalau dari pembelajaran 1, kebanyakan ada di awal paragraf. Ya, silakan kalian nanti kerjakan ya. Kalian cari ide pokok dari paragraf 4, 5, 6 sampai 8 ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, ya, kita lanjutkan. Ya, asik sekali ya aktivitas membaca itu ya. Jadi kalian juga membaca mengenai cerita Sidik ya. Apalagi jika membaca sebuah buku secara menyeluruh. Pada saat membaca buku sebenarnya ada isi dari sebuah buku sudah dapat kita terka atau prediksikan sebelumnya ya, dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi bukunya. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi cover ya. Cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni sisi depan dan sisi belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Cover yang baik adalah cover yang bisa memengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Yang pertama ya, ini unsur cover yang baik. Yang pertama itu ya, terdapat judul dengan memilih atau dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok ya. Warnanya mencolok ya. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Terus ada nama penulisnya ya. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Kemudian yang kelima, menyertakan gambar yang menarik ya. Gambar itu harus menarik perhatian pembaca. Jadi kita melihat cover buku, jika gambarnya menarik, kita ingin membacanya. Kita penasaran apa sih kira-kira isi dari buku ini ya. Kemudian yang keenam ya, terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang ya. Pada sisi belakangnya biasanya itu ada rangkumannya. Buku ini berisi mengenai apa saja ya. Kemudian yang terakhir terdapat identitas buku pada punggung buku ya. Di bagian tengah itu ya, ada layar ya, terdapat di bagian tengah itu, yang tengah. Ya, itu adalah contoh cover yang baik. Ada 7 ya anak-anak. Mari kita lanjutkan ya. Ya, ini tugas yang terakhir ya. Tugas hari ini, tugas terakhir untuk kalian ya. Tugas 3, buatlah contoh cover buku yang baik ya. Untuk tugas yang ketiga ini, Pak Guru perbolehkan kalian untuk mencari buku bacaan di rumah. Lihat covernya, kalian pilih. Ya, semoga di buku di rumah kalian ada ya, semuanya mempunyai suatu buku bacaan lah ya. Nanti kalian boleh membuat cover ya, boleh mencontoh cover yang baik ya. Silakan ya, untuk tugas yang ketiga kalian buat
contoh cover yang baik ya. Jadi dalam memilih tugas yang ketiga ini, kalian juga perhatikan isi-isi dari atau contoh-contoh yang memenuhi unsur-unsur cover yang baik ya. Setelah itu jika kalian sudah tentukan mau memilih buku yang akan kalian gambar ya, tugasnya ini menggambar ya. Jadi tugas ketiga ini kalian membuat contoh cover yang baik ya. Jadi silahkan boleh digambar di buku gambar kalian ya. Setelah itu tugas-tugasnya kalian fotokan, kemudian kirimkan kepada Pak Guru ya, lewat Japri saja ya. Kemudian ya, ini adalah sudah di ujung pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ya Pak Guru ucapkan terima kasih ya, kalian sudah menyempatkan untuk melihat video pembelajaran pada pagi hari ini ya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya Pak Guru minta maaf ya. Ini memang di masa PPKM seperti ini pembelajaran kita masih terbatas. Namun jangan mengendurkan semangat belajar kalian ya. Pak Guru harapkan ya kalian tetap belajar ya, tetap semangat walaupun belajar dari rumah ya. Ya. Begitu ya anak-anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya, ada 3 tugas pada pagi hari ini ya. Kemudian ya Pak Guru ulas kembali yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah angka manusia ya. Yang kedua itu ada ide pokok, kemudian yang terakhir ada contoh cover yang baik atau cover ya. Jadi muatan mupelnya itu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Ya, tidak lupa Pak Guru mengingatkan kepada kalian ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu harus selalu kalian lakukan setiap harinya untuk menghindari wabah atau pandemi yang sedang melanda di negeri kita ya. Ya, Pak Guru akhiri pembacaan pada pagi hari ini ya. Nah, terima kasih. Jangan lupa ya, like videonya ya, subscribe juga ya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.